Selamat siang, perkenalkan nama saya Jul Cynthia, STB 182218 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh kasus yang telah diberikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah analisis algoritma. Langsung saja kita ke contoh kasus. Yang pertama, penukaran uang. Di sini ada 3 bagian A, B, dan C. Di sini saya akan menjelaskan bagian A. Pada contoh kasus tersebut, di mana nilai A sama dengan 7, ingin ditukarkan dengan koin pecahan yang tersedia, yaitu 5, 4, 3, dan 1. Untuk mendapatkan nilai A sama dengan 7, berikut langkah-langkahnya. Dan di sini yang perlu kita ketahui, strategi greedy adalah pada setiap langkah pilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Langkah pertama, kita memilih koin 5. Karena di sini koin yang tersedia dan yang paling besar adalah 5. Kemudian total sementara adalah 5. Dan yang dibutuhkan adalah A sama dengan 7. Kemudian kita ke langkah kedua. Di sini kita memilih satu buah koin 1. Karena kita tidak bisa mengambil 4 atau 3. Karena jika kita mengambil 4, maka 5 ditambah 4 hasilnya 9. Itu melebihi dari A sama dengan 7. Begitu juga dengan 3. Jika kita jumlahkan 5 ditambah 3 hasilnya 8. Itu melebihi dari A sama dengan 7. Sehingga kita mengambil 1. Jadi total sementara 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kita masih memerlukan 1 koin untuk memenuhi A sama dengan 7. Jadi kita ke langkah ketiga, kita pilih lagi satu buah koin 1. Jadi total 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 7. Di sini solusi greedy-nya dia mendapatkan 3 koin. Tidak optimal, solusi optimalnya 2 koin, yaitu 4 dan 3 sama dengan 7. Kemudian kita lihat di bagian B. Kalau di sini koin yang tersedia yaitu 10, 7, 1. Uang yang akan ditukar yaitu 15. Solusi greedy 15 sama dengan 10 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. 6 koin tidak optimal, solusi optimal 15 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 1. Hanya 3 koin. Di sini uang yang akan kita tukarkan yaitu 15. Kemudian kita lihat koin yang tersedia, kita memilih yang paling besar sesuai tadi pengertian dari algoritma greedy. Kita mengambil angka 10, kita mengambil koin 10. Kemudian koin sementara totalnya ada 10. Kita masih membutuhkan 5. Dan di sini kita tidak mengambil 7 karena jika kita menambahkan 10 tambah 7 hasilnya 17 dan tidak melebihi dengan angka yang uang yang akan kita tukarkan yaitu 15. Jadi kita mengambil koin 1 sebanyak 5 kali sehingga hasilnya 15 tambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1 hasilnya 15. Tetapi dia tidak optimal dan solusi optimalnya yaitu 7 ditambah 7 ditambah 1 hasilnya 15. Begitu juga di bagian C. Di sini koin yang tersedia yaitu 15 ditambah 10 ditambah 1. 15, 10 dan 1. Uang yang akan ditukar yaitu 20. Solusi greedy 20 sama dengan 15 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1. 6 koin tidak optimal. Solusi optimal 20 sama dengan 10 ditambah 10. 2 koin. Di sini uang yang akan ditukarkan yaitu 20. Kita melihat koin yang tersedia, kita memilih yang paling besar yaitu 15. Kemudian total sementara yaitu 15. Kita tidak mengambil 10 karena jika kita menjumlahkannya 15 tambah 10 hasilnya 25, melebihi uang yang akan kita tukarkan sehingga kita memilih koin 1 sebanyak 5 kali
untuk memenuhi uang yang akan ditukarkan, yaitu 20. Lanjut. Di sini elemen-elemen algoritma Grady. Kita mengambil contoh di bagian A tadi. Yang pertama itu himpunan kandidat. Himpunan koin atau pecahan uang yang merepresentasikan nilai 5, 4, 3, dan 1 paling sedikit mengandung 1 koin untuk setiap nilai. Himpunan solusi. Koin-koin yang terpilih. Fungsi solusi memeriksa apakah total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlah dengan nilai uang yang ditukarkan. Maksudnya di sini kan tadi kita sudah memilih angka koin 5 sebagai yang terbesar, dan yang kita butuhkan tadi A sama dengan 7. Jadi di sini di fungsi solusi kita periksa apakah 4 memenuhi syarat A sama dengan 7. Ternyata tidak. Jadi di fungsi seleksi ini kita lanjut di fungsi seleksi. Pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan koin yang tersisa. Jadi maksudnya di sini setelah kita tadi memilih 5, kita tidak bisa memilih 4 karena lebih dari uang yang akan kita tukarkan. Jadi kita melihat lagi di 3, tetapi dia juga melebihi dari uang yang akan ditukarkan. Jadi kita memilih poin 1 untuk fungsi seleksi. Kemudian kita lanjut fungsi kelayakan. Memeriksa apakah koin yang baru dipilih apabila dijumlahkan dengan semua koin yang sudah berada di dalam himpunan tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan minimum. Di sini algoritma Grady tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua kemungkinan yang ada, atau sebagaimana pada metode exhaustive search. Terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi, pada sebagian persoalan, algoritma Grady tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal, namun suboptimal. Kita lanjut ke contoh kasus yang kedua, yaitu pelayanan antrian. Di sini I yaitu aktivitas, kemudian FI itu awal dimulainya aktivitas, kemudian FI itu berakhirnya aktivitas. Langsung saja, aktivitas pertama dimulai di 1 dan berakhir di 4. Kita tuliskan solusinya A sama dengan 1, F sama dengan 4. Kemudian kita lanjut ke aktivitas kedua. Di sini dimulai di 3 dan berakhir di 5. Di sini kita tidak dapat menuliskan solusinya karena di aktivitas pertama tadi dia berakhir di 4. Sedangkan di aktivitas kedua dia mulai di 3, sehingga mereka nantinya akan bertabrakan dan tidak dapat dituliskan solusinya. Kita lanjut ke aktivitas ketiga. Di sini dimulai di 4 dan berakhir di 6. Di sini kita dapat menuliskan solusinya karena di aktivitas pertama dia selesai di 4. Dan di sini kita tulis A sama dengan 1, 3, FI sama dengan 6. Kemudian kita lanjut ke aktivitas keempat. Dimulai di 5 dan berakhir di 7. Sama halnya di aktivitas kedua, di aktivitas keempat kita tidak dapat menuliskan solusinya dikarenakan di aktivitas ketiga dia berakhir di 6, sementara di aktivitas keempat dia baru mulai di 5, sehingga nantinya mereka akan bertabrakan dan tidak dapat dituliskan solusinya. Kita lanjut ke aktivitas kelima. Dimulai di 3 dan berakhir di 8. Di sini juga kita tidak dapat menuliskan solusinya, sehingga kita lanjut ke aktivitas ke-6. Di sini dimulai di 7 dan berakhir di 9.
Sehingga kita tuliskan solusinya A sama dengan 1, 3, 6, Fi sama dengan 9. Kemudian kita lanjut ke aktivitas ke-7. Di sini dimulai di 10 dan berakhir di 11. Di sini juga dapat dituliskan solusinya karena di aktivitas ke-6 dia berakhir di 9. Sehingga A sama dengan 1, 3, 6, 7, Fi sama dengan 11. Kita lanjut ke aktivitas 8 dan 9. Di sini kita tidak dapat menuliskan solusinya karena dia memulai aktivitas di 8, sementara di aktivitas ke-7 dia berakhir di 11. Kita lanjut ke 11. Di sini dia aktivitas awalnya di 13 dan berakhir di 15, sehingga kita tuliskan solusinya A sama dengan 1, 3, 6, 7, dan 11. Fi sama dengan 15. Solusi aktivitas yang dipilih adalah 1, 3, 6, 7, dan 11, yaitu ada 5 aktivitas. Kita lanjut di contoh kasus yang ketiga, yaitu knapsack. Di sini diberikan 4 buah objek sebagai berikut. Week 1, profit 1, 6, 12. Week 2, profit 2, 5, 15. Week 3, profit 3, 10, 50. Week 4, profit 4, 5, 10. Dan sebuah knapsack dengan kapasitas K sama dengan 16. Solusi dengan algoritma Grady. Sebelum saya jelaskan, kita melihat dulu pengertiannya. Di sini Grady by profit, yaitu strategi ini mengharapkan keuntungan maksimal dengan cara memilih nilai dengan keuntungan terbesar terlebih dahulu ke dalam knapsack. Jadi strategi ini hanya mempertimbangkan jumlah keuntungan dari sekumpulan nilai, dengan catatan nilai yang akan diambil tidak melebihi kapasitas knapsack yang ditentukan. Grady by weight, yaitu pada strategi ini nilai yang diambil terlebih dahulu adalah nilai dengan bobot yang rendah, dengan harapan banyaknya nilai yang diambil bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Grady by density, yaitu strategi ini mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengambil nilai yang memiliki keuntungan terbesar, atau profit I per week I terlebih dahulu ke dalam knapsack. Kita kembali ke contoh kasusnya. Di sini dalam tabel pertama kita melihat di profit. Di sini kita melihat seperti pengertiannya tadi, Grady by profit, dia ingin melihat keuntungan yang diperoleh yang terbesar, namun tidak melebihi knapsack yang tersedia. Di sini keuntungan terbesar yaitu 50, bobotnya yaitu 10, dan yang kapasitas K sama dengan 16, masih membutuhkan 6 lagi. Kita cari lagi keuntungan setelah 50 yang terbesar, yaitu 15 dengan bobot 5. Di sini totalnya sudah 10 tambah 5 yaitu 15. Kita kurang 1 bobot lagi. Tetapi di sini kita tidak dapat memilih lagi. Kita stop di 15 karena jika kita memilih keuntungan 12 dengan bobot 6, maka 10 ditambah 5 ditambah 6 hasilnya 21, melebihi K sama dengan 16, sehingga total bobot di Grady by profit yaitu 15, total keuntungan 65. Kita lanjut di Grady by weight. Melihat pengertian yang tadi telah saya jelaskan, di weight kita mengambil bobot yang terendah. Di sini bobot yang terendah yaitu 5 dengan keuntungan 15. Kemudian kita ambil lagi 5 dengan keuntungan 10. Total bobot sementara yaitu 10. Kita masih membutuhkan 6 untuk menyamakan K sama dengan 16. Sehingga kita mengambil 6
kita mengambil 6 dengan bobot 12, sehingga total bobot 6 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 16. Total keuntungan 37 karena diambil dari profit 12 ditambah 15 ditambah 10 hasilnya 37. Kemudian kita ke greedy by density. Di sini kalau kita melihat pengertian yang sudah saya jelaskan, kita mengambil keuntungan yang terbesar. Di sini keuntungan terbesar yaitu 5. Keuntungan terbesar yaitu 5 dengan total keuntungan 50 dan bobotnya 10. Kemudian kita ambil lagi keuntungan kedua yang terbesar yaitu 3 dengan total keuntungan 15, bobot 5, sehingga totalnya sudah 15. Mendekati K sama dengan 16, sehingga total bobot di sini 15, total keuntungan 65. Jadi solusi optimal 0110, total bobot 15, total keuntungan 65. Solusi optimal X sama dengan 0110. Greedy by profit dan greedy by density memberikan solusi optimal. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.